Ya. Eh, Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah English Teaching Media. Jadi nanti saya sudah pesankan kepada kalian bahwa harus punya laptop karena kita akan banyak diskusi tentang banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi kalau yang tidak punya laptop susah untuk mengikuti materi ini. Karena ini adalah materi yang praktek atau skill, jadi harus kita ikuti dengan praktek. Ya. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya itu media pembelajaran. Ya. Bentar dulu, saya ini. Bentar ya. Ya. Bicara tentang media dan multimedia pembelajaran, ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Sangat penting dalam proses belajar mengajar. Bayangkan saja andai kata tidak ada media yang kita gunakan pada hari ini, bagaimana cara kita belajar, ya. Jadi tentu saja media dan multimedia pembelajaran ini sangat penting dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di dunia maya seperti ini. Tanpa adanya media, tentu akan kesulitan kita dalam menyampaikan materi. Jadi materi ini akan disampaikan melalui penggunaan media dan multimedia pembelajaran. Sekalian, bicara tentang media ini alat bantu, ya. Alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan kepada siswa, bukan pengganti guru. Yang kadang-kadang salah itu keliru adalah guru menggunakan media sebagai pengganti gurunya. Padahal itu keliru. Media ini hanya sekedar alat bantu. Katakanlah di kelas. Di kelas itu kita pakai papan tulis atau whiteboard. Whiteboard itu medianya. Ya. Kemudian atau kita menggunakan buku teks. Buku teks juga media. Kemudian kita menggunakan alat tulis itu juga media. Alat, ya. Media itu alat. Alat bantu. Kalau dalam pembelajaran disebut dengan alat bantu untuk memudahkan komunikasi antara guru dengan siswa. Ya, jadi semua yang kita gunakan sebagai alat bantu itulah media. Misal, kita mengajarkan tentang color atau warna. Kita menggunakan spidol yang 12 warna, maka spidol itu adalah medianya. Ini warna kuning, ini warna merah, ini warna biru, ya, blue, yellow, red, dan seterusnya. Jadi yang kita gunakan sebagai medianya. Nah, atau multimedia ini juga digunakan sebagai alat bantu untuk mengajar di kelas. Tapi jangan sampai multimedia ini menggantikan guru, ya, tidak boleh. Misalnya Anda jadi guru nanti, tinggal ambil video di YouTube, kemudian Anda putarkan kepada siswanya dengan sendiri, baca sendiri, atau nonton sendiri. Tidak bisa begitu, karena ini hanya sebagai alat bantu. Guru tugasnya menjelaskan, memberikan materi. Sekarang ini terjadi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, rata-rata orang tua itu, ya, kebingungan dan kewalahan. Kenapa? Karena guru di sekolah hanya memberikan buku paketnya atau LKS-nya, kemudian disuruh baca. Anda sekalian baca halaman sekian. Habis itu kerjakan LKS-nya, isi LKS-nya, store besok. Itu kan tidak bisa begitu. Harusnya guru menjelaskan apapun caranya, apakah menggunakan video, apakah menggunakan Zoom, atau menggunakan Google Meet seperti ini. Jadi harus ada komunikasi antara guru dengan siswa. Tidak boleh media itu, betul buku adalah media, tetapi tidak boleh menggantikan guru, karena buku itu tidak bisa menjelaskan. Ketika siswa ada kewalahan, mengalami kendala, tentu tidak bisa bertanya kepada buku. Guru yang harus menjelaskan itu, ya. Misalnya matematika. Di matematika kan bukunya kan ada itu, ada buku matematika misalnya tentang penjumlahan, perkalian. Tapi kan siswa tidak serta-merta mengerti ketika dibaca itu bukunya, ya. Sama dengan bahasa Inggris juga, ada tenses, ya. Tenses itu sekarang 16 tenses. Apakah siswa bisa mengerti dengan baca buku itu? Tidak bisa. Padahal buku itu media. Buku itu media. Nah, guru ini bertugas untuk menjelaskan itu. Makanya media ini sebagai alat bantu, ya. Kalau multimedia artinya multi itu gabungan dari beberapa unsur, ya. Multi, banyak, media, alat. Jadi multimedia ini adalah alat penggabungan beberapa alat yang digunakan untuk media perantara antara guru dengan siswa sebagai penyampai pesan. Bisa ditinggalkan ini tadi? Jelas informasinya? Ya, jelas. Tidak putus-putus ya? Ya, jelas.
Oke. Jelas, Sir. Oke, lanjut ya. Jelas, Sir. Baik. Kita lanjutkan. Multimedia ini ada dua macam. Multimedia yang berbentuk multimedia linear dan multimedia interaktif. Apa itu multimedia linear? Apa itu multimedia interaktif? Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol. Jadi dia berjalan terus-menerus saja, ya. Itu linear. Seperti video itu contoh multimedia linear. Karena dia hanya diputar, di play, kemudian di pause kalau dibutuhkan atau dipercepat, diperlambat. Tapi tidak bisa kita kontrol mau kemana kita belajar. Ya, itu adalah multimedia linear. Contohnya seperti itu. Kalau multimedia interaktif itu dia dilengkapi dengan alat kontrol. Ya, alat navigasinya ada. Jadi kita misalnya mau ke halaman berapa, ya, mau belajar apa hari ini, ada menu-menu yang kita tinggal klik saja, dia lari ke apa yang kita inginkan. Misalnya nanti kalau kita belajar membuat multimedia interaktif itu, ya, kita belajar membuat multimedia interaktif itu, kita akan belajar bagaimana membuat navigasinya, link-linknya dia. Ya, ketika kita klik yang ini, lari ke halaman berapa, lari ke materi yang mana, itu interaktif. Jadi multimedia itu ada dua macam, ada yang interaktif, ada yang linear. Ya. Linear itu yang tidak dilengkapi dengan alat kontrol, kemudian yang multimedia interaktif artinya berarti itu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol atau navigasinya ada. Ya. Jadi dalam proses belajar mengajar multimedia ini sangat penting, ya, sangat penting. Pasti beda ketika guru mengajar dengan berceramah saja tanpa menggunakan media dengan guru yang menggunakan media, apalagi medianya menarik dan menyenangkan. Jadi nanti kita akan mencoba untuk belajar bagaimana membuat desain slide presentasi yang menarik, kemudian belajar membuat multimedia, sehingga nanti ketika siswa belajar dengan menggunakan multimedia itu mereka lebih termotivasi, lebih tertarik. Nah, ini nanti yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita bahas, bagaimana membuat multimedia yang tepat sasaran, yang menarik dan tidak membosankan. Jadi banyak sekali multimedia yang tersebar di mana saja, di Google, di YouTube, yang itu banyak sekali, tapi tentu tidak sesuai dengan mungkin apa yang kita harapkan, karena kondisi itu berbeda-beda. Yang buat orang Jawa belum tentu cocok dengan orang Sulawesi, yang buat orang Kalimantan belum tentu cocok dengan orang Riau. Jadi kalau kita bikin sendiri medianya, itu pasti kita akan membuat sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kita ini guru nanti, kalau kamu menjadi guru, kamu lebih tahu nanti kebutuhan siswamu apa. Guru paling tahu karakter siswanya seperti apa. Tentu nanti akan membuat multimedia sesuai dengan levelnya. Kalau SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana. Kemudian nanti guru yang bersangkutan memahami karakter siswanya seperti apa. Jadi nanti kalau begitu dia akan membuat multimedia yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan, kemudian sesuai dengan kondisi di daerah tempat, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi nanti membuat multimedia itu harus memperhatikan semuanya itu. Memperhatikan kondisi siswa, memperhatikan kondisi daerah, memperhatikan ketersediaan alat dan bahan, memperhatikan karakter siswa dan seterusnya. Dan juga fasilitas yang ada di sekolah dan fasilitas guru sendiri, ya. Jadi perlu dipikirkan nanti kalian akan membuat multimedia seperti apa. Baik, lanjut. Multimedia ini digunakan oleh guru yang profesional. Ya, tentu kalau guru-guru yang abal-abal, maksudnya bukan guru abal, maksudnya guru yang tidak memikirkan tentang profesionalismenya, maka dia tidak akan menggunakan multimedia itu sebagai alat bantu di kelas. Tentu dia menggunakan cara-cara yang sudah rutin digunakan selama ini. Jadi dia menggunakan cara-cara yang lama, menggunakan cara-cara yang konvensional. Pada saat ini kondisinya sudah berbeda dengan dulu. Zaman now ini sangat berbeda dengan dulu. Anak-anak sekarang, anak sekolah itu paling senang berhubungan dengan gadget, paling senang berhubungan dengan smartphone. Jadi kalau guru masih mengajar dengan cara-cara lama, maka tidak akan menarik bagi siswanya. Maka guru profesional itu harus menggunakan media dan multimedia pembelajaran dalam proses belajar mengajar, baik di kelas maupun di dunia maya seperti ini. Ya. Nah, coba kalau misalnya saya ceramah saja bicara terus begini, saya tidak gunakan slide begini, ya pasti kalian menghayal, mengawang-awang. Tapi kalau ada begininya, ada tampilan-tampilan slide begini, ya pasti beda juga, karena kan aku fokus kepada apa yang kami sajikan. Ya. Jadi yang tampil di situ apa sekarang? Yang tampil di kalian di HP atau laptop, ya?
profesional Oke. teacher. Nah, jadi tampilannya ini pasti beda dengan apa namanya. Kalau kamu lihat tampilan slide-slide saya itu pas ada sedikit beda dengan tampilan-tampilan slide yang biasa. Karena memang saya berusaha untuk membuat tampilannya itu seperti kayak majalah, kalaupun dia video kayak film. Jadi menyenangkan dan menarik untuk diperhatikan, dilihat, ya. Kalau tampilan-tampilan yang sebagian teman-teman gunakan itu kan masih menggunakan apa namanya slide-slide model yang dulu, tinggal copy paste dari Word-nya, di copy semuanya naskahnya masuk di PowerPoint. Padahal PowerPoint itu adalah power, kekuatan, poin adalah poin. Jadi kekuatan poinnya, tugasnya guru menjelaskan. Jadi yang tampil di situ hanya poin-poin saja, nanti guru yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini dan seterusnya. Ya. Tidak dipenuhi dengan kata-kata, tidak dipenuhi dengan naskah-naskah teks-teks yang panjang. Jadi bingung juga siswa, mana yang mau dibaca ini, mana yang mau diperhatikan. Nah, kalau begini kan poinnya saja. Tinggal nanti guru menjelaskan apa itu professional teacher. Professional teacher adalah guru yang memahami tugasnya sebagai seorang profesional, ya, mengajar, mendidik, ya, kemudian membimbing dan seterusnya. Nah, kalau guru-guru yang konvensional itu kan kadang-kadang kita bosan dan ya motivasi itu hilang. Perlu saya jelaskan bahwa motivasi itu dua macam, ya. Motivasi dua macam. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar. Kalau intrinsik dari dalam. Jadi misalnya begini, siswa sudah semangat mau ke sekolah, mau belajar di sekolah, semangat. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, sampai di sekolah, gurunya tidak menyajikan sesuatu yang menarik, kemudian gurunya juga jutek, kemudian gurunya tidak membuat multimedia yang menarik, dan apa namanya, cara membawakan materi juga tidak menarik. Jadi yang timbul adalah low motivation, motivasi intrinsik tadi itu hilang, ya, karena tidak ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang paling bagus ini adalah kalau siswa sudah punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya ada, ke sekolah semangat belajar, bersemangat mandi dan seterusnya, mempersiapkan bukunya, kemudian ke sekolah, lalu di sekolah juga dapat guru yang menyajikan materi dengan baik, kemudian menyajikan multimedia yang menarik dan seterusnya, menyajikan slide presentasi yang memukau, maka siswa akan semakin termotivasi untuk belajar. Tidak akan boring. Tapi coba kalau guru-guru yang konvensional, yang cerita saja panjang lebar, tidak ada yang kita tahu dari mana ujung makannya yang mana. Jadi nanti siswa jadi boring, kemudian dia akan kehilangan motivasinya. Jadi Anda nanti diharapkan jadi guru yang profesional, juga akan membimbing siswanya untuk meningkatkan motivasi mereka belajar, ya. Apalagi kita bahasa Inggris itu dikenal dengan mata pelajaran yang menjengkelkan dan susah, ya. Bagi sebagian orang kalau kita dengar bahasa Inggris, jengkel nih deh, jangan masuk bahasa Inggris, menjengkelkan, membosankan dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak bisa menyajikan sesuatu yang menarik buat mereka, maka semakin jengkel mereka, semakin boring dan semakin hilang motivasinya. Paham, ya? Jadi perlu kita menyajikan sesuatu yang menarik pada siswa sehingga semakin terpacu motivasinya untuk belajar, apalagi bahasa Inggris. Oke? Sampai sini paham? Paham, Sir. Oke. Nah, lanjut ya. Kita masih ceramah ini, nanti kita praktek. Ini pengantar dulu yang saya berikan, sehingga nanti kalian bisa memperhatikan ini sebagai dasar untuk membuat sesuatu yang menarik di kelas nanti multimedianya. Nah, sekarang ini, ya, banyak sekali siswa yang kehilangan kemampuannya, low ability in English cause of the teacher still use conventional method in teaching process. Jadi siswa itu banyak sekali yang tidak tercapai kemampuannya, tidak meningkat kemampuannya karena gurunya masih menggunakan conventional method atau metode konvensional, cara-cara dulu. Ya, ini menyangkut masalah students English ability. Jadi kalau kita meningkat if you want to improve the students ability in English, ya, jangan gunakan conventional method itu, sudah tinggalkan lagi. Sekarang kita harus menggunakan cara-cara yang modern, yang berhubungan dengan IT, berhubungan dengan teknologi dan seterusnya, ya. Jadi berpikirlah sejak sekarang, nanti apalagi nanti kalian selesai 2 tahun kemudian jadi guru, nah nanti tantangannya lebih berat lagi karena zaman semakin berkembang, zaman semakin berubah, zaman semakin mengikuti tren-tren yang berlaku saat itu. Makanya di beberapa pelatihan, di beberapa workshop saya selalu memaksakan kepada peserta workshop wajib punya aplikasi atau perangkat dan aplikasi yang terbaru. Jangan gunakan perangkat yang lama, karena yang lama itu memang di zamannya bagus, tapi di zaman saat ini tidak bisa. Saya dulu menggunakan di 2007 itu kan di pasca sarjana.
dapat A komputerku, material komputer saya dapat A. Kenapa? Karena memang bagus saat itu. Pas saya lihat yang sekarang, saya lihat itu yang saya bikin dulu, saya malu sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku lagi sekarang itu. Memang zamannya 2007 itu dia dapat A, karena memang waktu itu dia terbaik di zamannya. Tapi saat sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya ataupun peserta saya untuk menggunakan aplikasi yang terbaru. Yang kalau sekarang kita pakai PowerPoint, pakai 2019. Ya jangan pakai 2010. Saya masih menemukan ada yang menggunakan 2010. 2010 itu sudah jadul sekali, sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Ini saja 2019 ini kalau kita panjang umur ketemu lagi dengan 2022 nanti berubah lagi tuh PowerPoint-nya pasti, karena kan 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, berarti kan setiap 3 tahun dia ada perkembangan aplikasinya itu. Ya. Tentu fitur-fiturnya dari 2010 itu berbeda sekali dengan 2019. Nah, nanti 2022 lagi kemungkinan ada lagi yang terbaru. Nah, kalau kamu pakai yang sekarang 2019, terus nanti kemudian kamu sarjana menjadi guru, pakai yang 2022, pakai yang terbaru. Karena tentu aplikasi itu menyesuaikan dengan zamannya. Nah, sangat tidak cocok kamu pakai aplikasi 2010 untuk mengajar sekarang, karena anak-anak sudah jauh perkembangannya, mereka sudah lebih duluan mengenal teknologi daripada yang sekarang. Coba lihat tampilan saya ini, slide saya ini bagus sekarang, tapi kemungkinan 2005 nanti 5 tahun ke depan ini sudah tidak bagus lagi, sudah jadi jadul lagi karena ada lagi yang terbaru. Ya. Jadi mengusahakan membuat itu sesuatu yang sesuai dengan zamannya, perkembangannya, sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Ya. Saat ini jadi apalagi sekarang ini masa pandemi begini, bagaimana kita melatih diri, mengolah otak untuk mencari sesuatu yang bisa diterima oleh siswa kita. Ya. Kita tidak tahu ini kapan berakhir ini COVID ini, bisa cepat bisa lambat, tapi tentu kita akan mempersiapkan diri. Beda lagi cara mengajar yang dulu dengan yang sekarang. Jadi salah satu tujuannya kita menggunakan multimedia ini adalah agar kemampuan siswa itu meningkat, ya. To improve student ability, ya caranya adalah salah satu menggunakan multimedia pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kelas, katakanlah mungkin low motivation, kemudian low ability, ya, maka dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, tadi saya katakan bahwa harus mengikuti perkembangan zaman. Betul, inovasinya seperti apa? Bagaimana kita membuat sesuatu itu yang mengikuti perkembangan zaman. Kreatif berarti kita berkreasi. Oh, seperti apa sih yang bagus, yang cocok dengan siswa saya, ya. Jadi nanti rata-rata sih orang sudah kenal dengan PowerPoint. Tapi yang beda adalah kreativitas dan inovatifnya. Ada orang menggunakan PowerPoint sekedar saja untuk digunakan menyajikan presentasinya, tapi tidak kreatif dan tidak inovatif. Ya, jadi kita nanti mudah-mudahan cukup waktu kita akan belajar membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif sebagai solusi atas segala masalah yang terjadi di kelas. Oke, anak-anak sekalian, tentu kita sudah sepakat semua bahwa ICT ini sudah mencakup seluruh aspek, ya, baik di kehidupan sehari-hari. Orang belanja menggunakan ICT, ya, dengan belanja online, orang berkomunikasi dengan menggunakan ICT, orang bersilaturahmi dengan menggunakan ICT, kemudian orang pun belajar menggunakan ICT. Ya. Jadi ICT ini sudah masuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam pendidikan. Nah, kalau kamu tidak bisa menggunakan ICT dengan baik, maka tentu kamu tidak akan menjadi guru yang profesional. Kalian tidak akan jadi guru profesional kalau tidak bisa menggunakan ICT dengan baik. Tentu ICT yang digunakan adalah sesuai dengan ranahnya. Bagaimana membuat ICT dalam bidang pendidikan, bagaimana menggunakan ICT dalam bidang komunikasi, bagaimana menggunakan ICT dalam bidang kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi zaman sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Jadi mau jadi guru yang baik harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, oleh karena itu yang menjadi solusi adalah membuat multimedia. Multimedia nanti ini kita bisa gunakan di berbagai di berbagai sarana, baik di laptop, kemudian di handphone dan seterusnya. Lanjut ya.
Ya. Dalam proses belajar mengajar ada namanya learning event, ya. Learning event adalah peristiwa belajar, ya. Jadi orang itu di kelas itu bagaimana menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, menyenangkan dan tidak membosankan. Kalau di kelas itu membosankan, tentu akan mengurangi motivasi, ya. Jadi seorang guru yang baik itu bagaimana membuat learning event. Jadi sebenarnya kita dikenal dua ini, ada namanya learning event, ada learning experience, ya. Peristiwa belajar dengan pengalaman belajar, ya. Yang biasanya itu lebih cepat menjadi lebih cepat dipahami oleh siswa kalau kita menggunakan istilah learning by experience, ya. The experience is the best teacher, ya, kan begitu. Jadi pengalaman guru yang paling baik. Jadi kalau biasanya orang itu kalau cerita pengalaman, lancar itu karena pengalamannya. Jadi bagaimana caranya kita merubah learning event ini menjadi sebuah pengalaman kelab belajar. Tidak sedang belajar tapi sedang melakukan seperti kehidupan sehari-hari lah, tidak terlalu formal begitu, ya. Jadi learning event ini adalah suatu peristiwa belajar yang diharapkan nanti lebih hidup, menyenangkan dan tidak membosankan. Salah satu caranya adalah menciptakan multimedia pembelajaran. Kalau kita mengajar dengan menggunakan multimedia pembelajaran, maka yang terjadi adalah learning experience. Jadi mereka merasa ini pengalaman, bukan sedang belajar. Karena begini, sebagian besar itu rata-rata itu, ya kita saja, rata-rata orang itu kalau disuruh belajar malas, ya. Kalau disuruh nonton cepat, ya. Jadi dengan dasar itu kalau kita berpikir, lebih baik kita membuat sesuatu seperti menonton, jangan sedang belajar, ya. Saya pernah membuat itu yang saya pernah sering sampaikan sama kalian, membuat multimedia yang dalam bentuk video animasi itu andalan saya, ya. Ada tulisannya, ada gambarnya, seperti mereka sedang menonton film animasi. Beda kalau kita kasih kertas fotokopi. Ini sekarang kita lagi belajar tentang bercerita, ya. Silakan baca fotokopinya lalu nanti hafalkan dan nanti di depan kelas kamu ceritakan di depan kelas, ya. Beda kalau mereka melihat videonya, mereka menonton tanpa sengaja, mereka dengarkan suaranya, mereka lihat kalimatnya, mereka lihat peristiwa seperti apa. Jadi yang terjadi adalah learning experience, bukan lagi learning event. Paham, ya? Jadi usahakan walaupun kita di kelas dalam proses begini yang formal begini, tapi kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman belajar. Karena sebagai guru profesional itu dia sebagai instruktur, ya. Instruktur itu mengarahkan kepada siswanya, kamu harus begini, ikuti gerakan saya, ikuti langkah saya, ikuti instruksi saya. Jadi dia memberikan pesan kepada siswanya. Lalu guru yang profesional itu adalah guru yang membimbing siswanya. Selain dia mengarahkan, dia juga membimbing sebagai guidance, ya, dibimbing supaya jangan terjerumus siswanya. Nah, ini yang biasa terjadi, ada guru yang tidak menjadi pembimbing bagi siswanya sehingga siswanya itu salah jalan, salah arah, ya. Berikutnya sebagai guru profesional itu adalah sebagai motivator, bagaimana dia memberikan motivasi kepada siswa sehingga mau belajar. Jadi guru tidak hanya sekedar mengajar di kelas, memberikan materi, tapi dia juga sebagai instruktur, sebagai guidance, kemudian sebagai motivator. Lalu guru profesional itu adalah guru yang melakukan administrasi, yang membuat perangkat pembelajaran dari RPP-nya, kemudian protanya, prosemnya dan seterusnya. Jadi dia juga membuat administrasi penilaian dan seterusnya. Berikutnya guru juga sebagai fasilitator. Jadi kita harus membedakan antara siswa SD, SMP dan SMA, bahkan mahasiswa. Fasilitator maksudnya begini, disesuaikan dengan kondisi siswa. Kalau gurunya misalnya kalau kita mengajar misalnya di SD, tentu kita akan memberikan fasilitas yang berbeda dengan ketika mengajar di SMP dan SMA dan mahasiswa. Kalau kita di SD itu, ya, mengajar di SD, kita kasih materinya, kita bimbing mereka, kita ajarkan mereka, kemudian kita latih mereka dan seterusnya. Beda dengan mahasiswa, dikasih saja stimulus, ya, kasih stimulus ini yang kita pelajari, nanti mereka yang belajar sendiri. Itu bedanya. Jadi bagaimana memfasilitasi siswanya sehingga siswa ini bisa belajar dengan baik. Kemudian juga guru ini yang profesional itu sebagai knowledge constructor, dia membangun pengetahuan kepada siswanya, ya, memberikan pengetahuan, pemahaman how to transfer the knowledge, ya, itu tugas guru. Berikutnya saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah pengantar hari ini. Sebelum kita masuk materi berikutnya, saya ingin membuka tanya jawab. Silakan.
Ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Ini bisa kita bikin videonya, nah. Kita coba ini konversi dari PowerPoint ini, kita coba konversi menjadi video. Ya. Jadi kalau kita jelaskan begitu presentasinya, kemudian kita coba buat videonya. Nanti dalam bentuk videonya ke video. Oke, bagaimana, ada yang mau berkomentar, silakan. Ada yang bisa bikin slide seperti tadi itu, jadi video begitu? Apa bisa ya? Saya ingin tanya, yang selama ini kalian menemukan slide itu seperti apa sih? Yang mungkin guru-guru atau teman-teman yang lain yang pakai seperti apa? Monoton sir, biasanya transisinya dari semenarik itu kan. Gimana? Monoton biasanya sir, yang slide presentasi yang biasa saya dapatkan. Tidak, transisinya tidak semenarik seperti tadi ditayangkan. Itu dibikin dengan menggunakan PowerPoint 2019 ya. 2019. Biasa kan kalau orang menyajikan presentasi itu ya mungkin dia tinggal copy paste dari dari Word-nya, tinggal di copy semua naskahnya, kemudian di paste di PowerPoint-nya, tinggal kasih warna-warna, tinggal dikasih background yang kemudian gambar-gambar animasi yang tidak tahu apa hubungannya dengan gambar itu ya. Jadi seperti itu. Ini saya mau tampilkan ada bentar ya. Ada 10 kesalahan dalam membuat desain slide presentasi ya. Ini. Oke, tampil Ji? Halo? Tampil Apa yang tampil situ? Yes, sir. 10 kesalahan fatal desain slide presentasi, Sir. Ya. Jadi ini rata-rata yang masih bagi mereka yang tidak memahami bagaimana membuat slide presentasi yang memukau, ya ini ada 10 kesalahan yang sering digunakan. Nah, nanti kalau yang di kelas multimedia aku saya akan ajarkan bagaimana membuat slide presentasi yang menarik dan memukau. Sudah ada yang ikut, beberapa orang yang ikut. Nah, hari ini saya menjelaskan bahwa ini adalah beberapa kesalahan yang fatal digunakan oleh desain slide presentasi. Yang pertama, ya. Ini terlalu banyak teksnya ini mereka copy ya. Ini misalnya dari makalah latar belakang dan seterusnya, ini di copy dari makalahnya, kemudian ditambah di paste ke PowerPoint, tinggal kasih warna backgroundnya apa ya. Jadi ini kesalahan yang biasa terjadi, sehingga kalau begini, kalau desainnya seperti ini, siswa bingung memperhatikan yang mana. Kita ini manusia terbatas, kita konsentrasi kita terbatas, fokus kita kemana? Antara mendengarkan penjelasan guru dengan membaca teksnya yang panjang itu. Jadi yang terjadi bukan menjelaskan, tetapi kegiatan belajar bersama, kegiatan membaca bersama. Guru dibaca, siswa dibaca juga. Ayo kita baca rame-rame. Latar belakang persaingan yang semakin ketat dalam dunia. Nah, jadi yang terjadi bukan menjelaskan, kegiatan belajar membaca bersama. Ya karena slide-nya penuh dengan teks. Ada lagi yang begini, dikasih background yang yang menghalangi tulisannya.
Jadi ada beberapa huruf yang tidak bisa terbaca karena terlalu banyak teksnya. Berikutnya, ya, kesalahan yang kedua adalah membuat slide yang rumit terlalu banyak informasinya. Nah, ada diagramnya, ada gambarnya, ada grafiknya, ada naskahnya, ya. Tidak bisa dibaca karena dia berusaha untuk menampilkan terbanyak informasi. Padahal dalam prinsip desain slide presentasi itu kan, apalagi menggunakan PowerPoint, tidak dibayar. Jadi biar banyak slide kita bikin, biar bikin banyak slide-nya tidak dibayar juga, ya. Dia takut ini kalau nanti bikin slide lagi bayar lagi. Ya, tidak ada kan, mau 1000 slide pun bisa kita bikin. Jadi ini kesalahan yang kedua. Kalian pasti pernah menemukan slide yang seperti ini, ya. Ini berhubungan dengan ada gambarnya lagi, ada lagi grafiknya di bawah, ada tabelnya juga. Ini kan bisa dibikin satu tabel, satu slide, grafiknya satu slide lagi, begitu tuh. Jadi ini yang rumit dan terbanyak informasinya. Yang ketiga, kalau membuat grafik dan tabel itu dengan tulisan yang tidak terbaca, ya, saking banyaknya informasinya ini, bisa baca kan? Ada yang bisa baca ini? Sulit kan? Apalagi menggunakan infocus. Kalau pakai infocus lebih tidak jelas lagi terbaca. Ini kan kalau grafik begini, ini digunakan untuk di print atau untuk di komputer pribadi bisa. Tapi kalau untuk ditampilkan di slide ini tidak akan terbaca, Jadi hanya mengcopy dari Excel-nya ini, dari Excel di copy masuk di PowerPoint-nya. Sama saja, tidak terbaca juga. Ya. Ini kesalahannya bisa terjadi. Berikutnya, slide-nya penuh dekorasi yang tidak diperlukan. Ya. Ini contoh ini dia gunakan PowerPoint yang lama. Bentar ya. Assalamualaikum, Mak. Ya, dia mengajar kan? Lagi mengajar. Iya. Ya, jadi ini adalah contoh slide yang penuh dengan dekorasi yang tidak perlukan. Ya. Ada mobilnya, ada motornya, ada atau apa hubungannya dengan ininya. Ya. Kemudian ini juga Bill Gates ini adalah pemilik Microsoft. Ya. Dia juga sering dikritik karena terlalu banyak informasi yang dia tampilkan dalam slide-nya ketika dia melakukan presentasi. Yang kelima ini animasi yang berlebihan. Setiap muncul bunyi-bunyi lagi begini, tantang. Woi. Bukan hanya yang pusing ini, dengan siswa juga pusing juga ini. Nah, ini menggunakan PowerPoint 2010 kayaknya. Setiap muncul penuh dengan bunyi-bunyi, animasi yang berlebihan. Atau seperti ini misalnya. Seperti ini ya. Seperti ini animasinya. Ini dia menggunakan template PowerPoint dulu. Apa ini? Ada kuda lari, ada orang palu-palu, ada tuyul jauh-jauh begini. Tidak tahu apa hubungannya dengan ini ya. Ini salah satu contoh desain yang tidak menarik, tidak efektif, efisien seperti ini. Ya, dia animasi yang berlebihan. Oke. Berikutnya yang keenam, pemilihan warna yang kontras yang tidak tepat. Nih, coba. Ini ada tulisan hanya membawa barang yang penting. Ini tidak jelas ini karena warna hurufnya dengan ini ada peta itu kan tidak. Kemudian ini lagi diparah lagi nih. Katanya berseni. Pak itu kan terus berseni. Iya, seninya ini oper seni, ini oper art, ini ada warna-warna. Ini tidak jelas bed color, ini tidak jelas karena antara background dengan warna hurufnya sama ya. Kontras yang tidak tepat ini. Jadi hindari membuat seperti ini ya. Ini salah satu contoh slide yang salah. Menggunakan gambar atau font yang tidak tepat. Ini dia contohnya ini gambarnya ya. Kemudian ada gambar ini, gambar sayur-sayuran. Kemudian ternyata pesannya adalah take it slow, do it right. Tidak ada hubungannya dengan ini ya. Kemudian ini juga semua dipakai ya, di PowerPoint kan ada itu ada ini word art-nya, dipakai semua. Ini yang tidak tepat. Kemudian template standar ini kalau dulu menggunakan begini, ini semua orang pakai ini ya. Saya yakin kalau yang ini paling banyak gunakan ya.
Bagaimana? Kalau ini kira-kira, kalau sini dapat ya, seperti ini slide-nya. Banyak ke Nah, ini yang paling banyak tuh tips manajemen waktu seperti ini contohnya. Dia menggunakan template standar PowerPoint, oke? Ya, atau yang ini paling banyak digunakan ini. Ya. Coba bandingkan dengan slide-slide yang modern yang memukau, pasti beda. Ini seperti belajar, kalau yang tadi saya bikin seperti melihat majalah kan, ada gambar-gambar yang relevan dan seterusnya. Oke? Tidak ada kesamaan unsur desain. Ya, ini juga salah satu kesalahan yang fatal ini. Dari awal sampai akhir bikin banyak slide, tapi beda-beda nunya. Ini ada kartunnya, ini lagi pakai background seperti ini lagi warna begini. Tidak konsisten dalam menggunakan. Jadi kalau menggunakan kartun semua, kalau menggunakan yang apa namanya background warna semua begitu. Jadi tidak ada kesatuan antara desain slide satu dengan slide yang berikutnya. Ya, ini juga kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini lebih parah lagi ini. Kesalahan 10 ini. Presenters hanya membaca di layar saja, jadi dia cuma tinggal enter kan tadi begitu. Ini contoh template PowerPoint ini ada begininya, kemudian ini teksnya banyak, dia tinggal copy dari naskah Word-nya, di copy ke sini, kemudian dia tinggal baca, ya, tinggal baca. Jadi ini yang salah ini, karena presenter itu kan atau guru itu kan menyajikan materinya, bukan suruh anak membaca saja, ya. Tugas guru menjelaskan. Nah, sekarang bagaimana menggunakan slide yang efektif dan efisien? Satu, ya, prinsipnya adalah simple. Gunakan slide yang simple, ya. Ini simple maksudnya sederhana saja, tidak usah terlalu banyak embel-embelnya, tidak usah terlalu banyak over dekorasinya, tidak usah banyak animasi yang diperlukan. Jadi simple saja, ya, simple saja. Tidak usah terlalu banyak dekorasi sehingga nanti tidak menarik dilihat. Ya, simple itu maksudnya begini, menampilkan hanya poin saja. Cukup poin-poinnya saja yang kita tampilkan, tidak usah tampilkan semuanya. Ya, nanti kita akan membuat note-nya di PowerPoint ada note-nya. Jadi guru bisa membuat catatan di bawah. Ya, jadi dia cuma menampilkan poinnya saja. Ya, ini contohnya begini. Ini kan banyak sekali nih naskahnya. Nah, tugas kita adalah memilih poinnya saja, pilih yang poinnya saja, bangun kesan pertama. Nanti yang di bawah itu adalah tugas kita menjelaskan. Apa yang maksud dengan bangun kesan pertama? Nanti kita jelaskan. Ya. Yang benar adalah seperti ini. Kita pilih poinnya dulu, ya, lalu pilih gambar yang sesuai. Coba bandingkan, saya mau tanya, mana yang lebih bagus? Yang ini, bangun kesan pertama yang banyak naskahnya begini. Ini kan pakai template PowerPoint ini, pakai background ini, ada background begini. Dengan yang seperti ini, mana yang bagus? Yang kedua. Yang ini kan? Yang ada poinnya saja, bangun kesan pertama, kemudian ada orang yang tersenyum itu begitu. Melihat, belum kita dengarkan materinya sudah enak kita lihat, sudah bagus kita lihat karena ada gambar yang menarik, gambar yang bagus, kemudian ada poin. Nanti tugasnya guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesan pertama. Bandingkan dengan ini, ya. Nanti kalau yang ini, nah kamu jelaskan yang di atas, siswa baca yang di bawah. Nah, itu ada hubungannya. Tapi kalau ini, nah, pasti menarik ini kan. Sepakat ini yang paling menarik ya. Sepakat ya? Ini lebih menarik daripada yang tadi. Nah, itu. Ini kayak sampul majalah ini. Ya. Beda kalau baca buku dan baca majalah. Kalau baca buku kita kadang bosan, malas, tapi lihat majalah kan menarik gitu majalah itu dilihat. Ya. Yang kedua, buat singkat, nggak usah terlalu padat. Ya. Kalau tadi kan ada tadi slide yang penuh dengan teks, penuh dengan grafik apa semua kan nggak bisa dibaca. Singkat saja. Apa gunanya kita semalaman membuat desain kita membuat slide presentasi yang semalam kita begadang, kemudian nanti tidak juga gunanya tampilkan kita kasih juga ke siswa, tidak dibaca juga ke siswa. Kenapa? Apa mau dibaca terlalu banyak informasinya? Singkat saja, buat singkat. Ya, misalnya ini ada 5 baris, kita bikin saja slide yang singkat. Pilih saya kata kuncinya. Dari antara kata-kata ini yang menjadi kata kunci adalah bangun hubungan baik. Nah, ini jadi kata kuncinya. Lalu kita buat slide-nya seperti ini, bangun hubungan baik. Kemudian kasih gambar yang relevan. Tuh? Cantik tuh? Nah, ada gambarnya yang sedang berhubungan. Kemudian prinsipnya yang simpel itu adalah satu pesan satu slide yang terbanyak. Kan tidak ada halangan untuk membuat satu materi itu sampai 100 slide. Saya pernah bikin dari buku itu sampai 300 lebih slide-nya. Tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa, tidak ada halangan kita. Oh, jangan aku bikin banyak slide-nya, nanti banyak aku bayar. Tidak ada begitu. Ya, jadi simpel itu maksudnya dia membuat desainnya satu pesan satu slide saja, dan sebanyak-banyak. Contoh ini. Ini adalah satu contoh slide presentasi yang biasa digunakan orang. Ya. Tapi dalam slide ini tidak simpel. Kenapa? Ada 3 pesan di situ. Nanti kalau kau jelaskan yang pertama, baru jelaskan yang bangun yang ini yang poin 1, siswa sudah baca yang ketiga.
Jadi tidak nyambung antara apa yang dijelaskan dengan konsentrasi siswa kemana. Fokus siswa ke yang ketiga, kamu jelaskan yang pertama tidak ketemu. Jadi tidak jadi informasinya. Makanya kalau membuat slide itu cukup satu saja, pesan satu slide, sehingga nanti ketika kita tampilkan slide-nya, kita jelaskan kan siswa pasti fokusnya ke situ, karena hanya itu yang kita bahas, itu yang kita jelaskan, itu yang kita tampilkan. Tapi kalau kita tampilkan begini tiga-tiganya, nanti kita jelaskan yang pertama, siswa baca yang ketiga. Jadi fokusnya siswa ketiga, kita yang pertama tidak nyambung kan antara pesan kita dengan konsentrasi siswa kan begitu. Jadi kita pilih satu slide satu pesan saja seperti ini. Satu, bangun kesenangan pertama. Nah, ini contoh slide-nya. Yang kedua, bangun hubungan baik. Contohnya seperti ini, ya. Yang ketiga, apa tadi? Bangun kedekatan. Contohnya seperti ini. Nah, tuh, coba. Satu. Ya, ada 3 cara klik dengan orang. Caranya pertama, bangun kesan pertama. Jelas kan nih? Kita harus berpenampilan menarik, kemudian tersenyum dan seterusnya. Nah, yang kedua, untuk klik dengan orang, bangun hubungan baik. Ya, pertemanan melalui media sosial atau melalui WhatsApp dan seterusnya, kita berteman, bersilaturahmi. Yang ketiga, bangun kedekatan, ya. Bagaimana kita punya hobi, kesamaannya cari, misalnya olahraga atau makan dan seterusnya. Jadi 3 cara klik. Begitu membuat slide yang bagus, ya. Pasti ini beda dengan kalau coba mana bagus. Ini 3 pesannya dengan kata-kata yang penuh begitu, ya. Kemudian saya bandingkan dengan ini 3 poin yang begini, 1. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga, mana yang bagus? Jujur saja. Ayo jawab. Yang ketiga. Yang ini kan? Yang satu pesan. Yang satu pesan satu slide kan? Gitu ya. Nah, Yes, sir. oke. Terakhir, sir. Jadi yang bagus adalah satu pesan satu slide. Berikutnya, prinsip slide yang efektif itu adalah gunakan kekuatan visual. Visual ini artinya karena kan ini prinsipnya itu slide presentasi adalah kita fokusnya pada kekuatan visual. Jadi apa yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang akan kita ingat, kita menjadi pelajaran yang terngiang di otaknya siswa. Jadi membuat visualnya itu harus betul-betul menarik perhatian siswa. Ya. Apa prinsipnya ini? Yang pertama adalah gunakan foto yang berkualitas. Jadi kalau menggunakan foto-foto yang buram, menggunakan foto yang berantakan, itu yang tidak berkualitas, maka tidak bagus juga. Nah, saya memberikan contoh begini, foto-foto yang berkualitas itu nanti bisa Anda cari di komputer. Saya jarang sekali pakai gambar yang di Google, ya. Kalau di Google itu biasanya kalau kita bikin pecah gambarnya, kalau diperbesar. Tapi kalau yang di pixabay.com itu menggunakan gambar yang berkualitas. Kemudian apa namanya? Contohnya seperti ini, ini contoh ini prinsipnya tadi, kemudian contoh seperti ini. Baseball adalah salah satu olahraga favorit dengan menggunakan gambar-gambar yang ini pasti kayak sampul majalah ini, ya, kayak sampul majalah. Kalau bagus ini, ya, sebetulnya. Kemudian yang kedua, gunakan gambar yang berhubungan, berkorelasi. Ya, jadi tadi ada contoh slide itu tidak ada hubungannya antara gambar dengan pesan yang disampaikan. Jadi prinsipnya yang visualnya itu harus menggunakan gambar yang berkorelasi kayak begini. Ini contohnya. Perhatikan pola makan Anda. Nah, orang makan ini yang sembrono, kan ada hubungannya antara pola makan itu gambarnya dengan teksnya dengan ada hubungan antara pesan yang disampaikan dengan gambar yang ditampilkan. Orang makan sembrono ini tidak perhatikan pola makannya. Ini contohnya kayak sampul majalah kita buat ini slide-nya. Yang perlu diperhatikan tidak semua slide harus bergambar, ya. Contohnya kalau kita bikin kayak misalnya tenses, kalau penjelasannya simple present tense, bagaimana gambarnya itu? Ya. Simple past tense, bagaimana gambarnya? Kan tidak ada gambarnya itu. Ya. Kecuali kalau masuk gambarnya, contoh kalimatnya sudah bisa ada gambarnya. Ya. I go to school, ada gambarnya, orang pergi sekolah. Tapi kalau yang kayak rumus-rumus begitu, subjek tambah objek tambah predikat tambah objek, ada gambarnya? Tidak ada gambarnya itu. Kayak begini, rumus matematika. Tidak ada gambarnya ini. Apa gambarnya ini? Sama dengan MC pangkat 2. Tidak ada gambarnya. Jadi kalau begini, caranya kita membuat mungkin variasi warna, variasi huruf yang sesuai supaya gampang terlihat. Ya. Jangan dipaksakan kayak begini. Referensi penggunaan waktu luang. Ya, ini kan tabel yang sederhana ini. Kalau yang tadi yang saya sampaikan di awal itu yang kesalahan itu kan penuh dengan informasi di tabelnya. Kalau ini kan jelas, internet sekian persen, nonton sekian persen, olahraga sekian persen, yang seterusnya begitu. Jadi grafik itu juga masuk kategori gambar, ya, masuk kategori gambar. Dia juga tidak perlu kita paksakan mesti gambarnya. Jadi grafik itu gambar juga. Ya, tinggal nanti mungkin kita desain variasi warnanya, bentuknya dan seterusnya. Ya, kesimpulannya ada dua prinsip
membuat slide presentasi yang menarik dan efisien, yang pertama gunakan slide yang simpel, yang kedua gunakan kekuatan visual. Oke? Ada yang mau bertanya, silakan. Untuk gambar-gambar yang kayak begitu tadi, Sir, biasanya tersedia di PowerPoint sendiri atau bagaimana? Reski ya? Baik. Sir. Ya. Gambar-gambar ini kalau kita menggunakan PowerPoint standar tidak ada di situ ya, tidak ada. Jadi kita harus cari di internet. Tapi saya jarang sekali menggunakan menggunakan Google. Kalau Google itu biasa gambar-gambarnya gambar-gambar standar, pecah-pecah. Kalau kita kasih besar dia pecah. Jadi saya gunakan pixelway.com ya. Nanti saya kasih linknya, nanti ada penjelasan di situ, di YouTube saya sudah masukkan cara mencari gambar yang berkualitas yang menggunakan pixelway.com. Nanti saya kasih linknya di grupnya, ya. Nanti kau klik saja bagaimana caranya dapat itu gambar-gambar yang bagus. Kalau gambar-gambar di pixelway.com itu bagus dia, resolusi tinggi semua, 1000 lebih yang resolusinya, memang dia bagus. Jadi tidak pecah, tidak buram, dia fokus dan seterusnya, ya. Oke. Silakan, Sri Mita. Assalamualaikum, Sir. Ya. Pertanyaan saya itu, apa fitur yang terbaru dari PowerPoint 2019 Di yang saya cari-cari internet bahwa perbedaan kedua PowerPoint versi tersebut tidak terlalu berbeda itu, Sir. yang mana tuh? Versi yang mana? PowerPoint fitur PowerPoint 2019 dengan apa yang terbaru di fitur PowerPoint 2019 yang membedakan dengan PowerPoint 2016, Sir. Iya. Karena setahu saya yang saya searching di internet katanya perbedaannya tidak terlalu banyak, Sir. Ya. Kalau cari perbedaan antara PowerPoint yang sebelumnya dan sekarang, ya, kalau yang 10 dengan 19 itu jauh sekali kan, 9 tahun perbedaannya. Tapi kalau yang 16 itu kan versi sebelumnya, jadi 16 ke 19, tidak ada yang 17, 18 tidak ada. Jadi dari 16 langsung ke 19 itu versinya, ya. Jadi dekat. Nah, kalau itu yang versi begitu, yang dekat begitu, itu tidak terlalu jauh beda dia, ya, sedikit perbedaannya. Ada tapi beda sedikit. Kalau yang 10 dengan 19 kan 9 tahun bedanya. Ada 10, 13, 17, kemudian 19 itu kan jauh sekali. Tentu banyak perkembangannya. Tapi kalau yang 16, 19 itu untuk sementara sih bisa kita gunakan 16. Tapi tidak lengkap juga karena ada yang dari situ. Contohnya kalau transisi morphnya. Transisi morph itu adalah tambahan fitur di 2019. Tidak ada di 2016 itu morphnya, ya. Kemudian zoomnya juga, zoom itu tidak ada di 2016, di 2019 ada. Kalau zoomnya itu nanti, kalau kamu pernah lihat itu ada slide yang diperbesar, kemudian diperkecil lagi, kemudian lari kemana lagi, itu pakai zoom itu, ya, pakai zoom. Nanti saya kasih contohnya, bedanya seperti apa. Ya kalau di 2019 itu lebih lengkap, ya, ada transisi morphnya, ada zoomnya, ya, seperti itu. Jadi saya sekarang pakai yang 19 karena saya lebih, kemudian ada 3 dimensinya, banyak sekali, ya. Ada 3 dimensi juga. Terima kasih banyak, Loginnya, Sir. oke? Yang lain silakan. Terima kasih banyak, Sir. Oke. Yang lain silakan. Nanti ini saya kasih linknya, ada di YouTube. Tinggal kamu klik saja linknya. Tapi kau pelit-pelit lah, ada yang mau subscribe lah. Subscribe juga. Udah nih saya, Sir. Iya, ada berapa orang? Baru 3 orang kayaknya yang subscribe. Pelit. Kami juga saya. Berbanyak kan kalau ke subscribe. Tidak itu. Kita mau jadi YouTuber ini. Ya, jadi nanti materi ini ada saya simpan di YouTube, tinggal kamu klik saja linknya, bisa belajar di situ, ya. Kemudian tadi juga cara mengambil gambar di internet yang bagus ada juga di situ. Oke? Yang lain silakan. Jadi materi hari ini masih penjelasan, ya. Nanti materi berikutnya minggu depan kita sudah praktek. Jadi minggu depan wajib bawa laptop, ya, pakai laptop. Bisa kalau yang 16 boleh, tapi kalau bisa sih 2019. Begini. Kita ini kan harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya kalau kamu menggunakan aplikasi yang lama, berarti kamu kan harus hidup di zaman dulu, bukan zaman now. Kalau kamu hidup di zaman now dan menggunakan itu untuk zaman now, maka pakai yang zaman now juga aplikasinya. Kan begitu logikanya tuh. Andai kata sekarang ada 2020, saya pakai lagi 2020 lagi karena sudah 2020 habis ini 2020 ini, mau lagi 2021, kan begitu. Jadi kalau pakai yang 2010, 2007, aduh, hiduplah di zaman itu, jangan hidup sekarang. Kan
kan sudah hidup zaman 2019, masa pakai 2010? Kan sudah beda tuh. Nah, kecuali tidak ada perkembangan yang terbaru ya tidak apa-apa, tapi kan ada yang terbaru, pakai yang terbaru. Begini, untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal harus korban sedikit. Ya, tidak bisa juga kau bikin yang sesuatu yang maksimal itu kalau kau tidak mau korban. Jadi kalau kau gunakan yang standar, pasti hasilnya standar juga. Kalau kau gunakan yang perangkat yang maksimal, pasti hasilnya maksimal juga. Begitu tuh logikanya. Masa menggunakan standar menggunakan alat atau perangkat yang standar mau hasil maksimal? Tidak mungkin tuh. Tidak mungkin. Logikanya begitu. Boleh saja kau pakai 2010, boleh. Tidak ada yang larang. Tapi ya outputnya ya harus dipakai tahun itu, jangan terpakai sekarang. Begitu tuh logikanya. Bisa dipakai 2010, bisa pakai 2013, silakan. Tapi jangan berharap untuk bisa digunakan saat ini, karena sudah tidak. HP saja kan begitu, HP saya kan HP jadul ini, ya. Tapi dipakai juga. Kalau sekarang kan pakai gadget, pakai smartphone tuh tidak laku lagi dengan seperti ini. Karena saya kan cuma butuh komunikasi, telepon, SMS dan SIM 3G. Oke, yang lain silakan. Saya yakin kalau kamu melihat slide presentasi yang memukau, yang menarik, pasti beda perasaanmu dengan melihat slide yang penuh dengan kata-kata, teks saja. Pasti beda kita. Ya, saya sudah mengikuti seminar baik di dalam negeri maupun saya sudah mengikuti seminar di dalam negeri dan internasional. Saya lihat itu beda-beda memang. Beda perasaannya kita itu melihat itu kalau ditampilkan yang menarik, yang efektif, efisien dengan slide yang saya pernah ada teman profesor dari Kendari bawa materi di USN. Teman banyak keluar. Kenapa keluar? Bosan sih. Kenapa bosan? Itu slide-nya itu apa? Itu tidak tahu apa ditulis di situ. Baru juga itu dia menyampaikan juga tidak jelas apa dia bilang. Ya. Paling tidak kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan jelas kan ada slide yang bagus, yang menarik. Jadi tidak boring gitu. Nah, ini boring nih. Kenapa keluar semua? Apa mau tinggal di dalam tidak tahu apa juga itu. Slide-nya begitu, yang menyampaikan juga begitu. Mending kita keluar. Nah, gitu kan. Jadi kalau slide-nya bagus, kemudian performance-nya bagus kan, asik untuk siswanya pasti menyenangkan, interaktif, ya dan seterusnya. Oke, silakan. Ada yang mau komentar lagi? Sampai jam berapa kayak ini? Jam 5 ya? Jam 5. Iya. Silakan kita diskusi dulu. Jadi kalau mau dapat hasil yang maksimal, maka harus menggunakan perangkat yang maksimal juga. Ya jangan pakai laptop Pentium 2 lah. Masa bisa mau ya aplikasi kan berat-berat itu. Ya ada aplikasi PowerPoint, Camtasia itu berat-berat itu. Kalau kamu bikin video yang kayak saya kasih lihat kemarin di YouTube harus pakai 2019, Bos. Ya. Sir, Ya. saya mau bertanya. Silakan. Ini kayak Sri Mita ikut di studio ya? Iya, Sir. Oh, kau pasti kalah temanmu nanti itu. Kau nanti yang ngajarkan temanmu. Nah, Sir, saya mau bertanya masalah pembuatan animasi. ya. Bisakah di PowerPoint ataukah menggunakan software lain yang menggunakan kayak pembuatan animasi vektor, Sir? Bisa di PowerPoint. Tapi 2019 kan? Kalau 2010 nggak bisa. 2019. PowerPoint itu kalau saya sih nomor 1 PowerPoint. Ya, PowerPoint itu bisa semua. Bisa bikin animasi, bisa bikin slide presentasi, bikin video, bisa bikin promosi, bisa bikin banner, bisa bikin sertifikat, bisa bikin logo, bisa bikin merekam juga bisa, tangkap layar bisa, screenshot bisa, itu sama PowerPoint. Tapi yang 19. Seperti video, Sir, sebagai kayak Corel Draw juga bisa itu? Bisa kayak Corel Draw. Ya saya pakai sekarang kalau mau bikin sertifikat saya gunakan PowerPoint. Kalau mau bikin kayak banner-banner begitu saya pakai PowerPoint. Saya bikin iklan-iklan pakai PowerPoint semua. Video-video saya pakai PowerPoint semua. Ya saya terima jasa juga order itu pembuatan video promosi saya gunakan PowerPoint. Ya. Saya gunakan itu. Jadi yang ini sekarang ini yang 2019 paling komplit ya. Pasti nanti kalau 2022 nanti lebih lengkap lagi itu. Fitur-fitur. Iya, Sir. Makasih banyak, Sir, jawabannya. Oke. Apang silakan Apang. Apang pakai kau pakai laptop Windows berapa? Windows 10, Sir. Office-nya Office berapa? Office 2016. Baru mau diupdate, Sir. Upgrade-nya? Upgrade.
sebenarnya Iya sir, di kampus yang, itu yang kemarin sir udah bisa diakses. ah, Jadi mungkin nanti kalau mau carikan cara lain. itu Muardi tuh Muardi yang di start PP. Iya sir. Nah, itu Muardi jagonya itu kalau dia install begitu Office. Jadi kalau kamu mau upgrade cukup lewat dia saja. Bisa juga nanti pakai tim viewer. Nggak usah ketemu di sana. Jadi nanti tim viewer itu kamu di rumahmu saja, nanti dia yang kerjakan ke kampus begitu di rumahnya. Itu bisa sekarang bisa. Jadi kita bisa install juga punya orang dari rumah kita. Dulu kan harus bawa laptopnya ke sana. Sekarang nggak perlu lagi sekarang. Ya cukup kita masuk di aplikasi TeamViewer, nah, kita kasih connect ID-nya. Nah, kamu di rumahmu, dia di rumahnya kan jadi itu instalasinya. Bisa juga begitu. Iya sir. Ya. Tapi mengerti lah, kasih kue sedikit, kamu nggak apa-apa juga. Dia tidak minta itu, tapi kan kita mengerti orang kerja tuh, kasih kue ke kasih minuman ke. Ya, dia tidak pasang harga gitu kalau mengerti, tapi kan kita yang mengerti. Iya sir. Oke, ada lagi? Jadi apa namanya? Kondisi saat ini memaksa kita untuk menggunakan sistem pembelajaran seperti ini. Jadi pandai-pandailah Anda menggunakan apa namanya data yang apa namanya jangan boros-boros data sekarang karena semua pakai internet. Jadi gunakan data itu untuk keperluan-keperluan yang mendesak, yang penting saja. Kemudian usahakan cari jaringan-jaringan yang bagus karena mau media apa, ya mau dia apa kondisinya begitu. Jadi tidak mungkin kita tunggu nanti bagus jaringannya si awal kita mengajar lagi, tidak mungkin, terlambat. Ini waktu jalan terus. Jadi menyesuaikan lah, ya, menyesuaikan. Oke. Minggu depan harus menggunakan laptop ya. Paling bawah 2016. Kalau di bawahnya itu jangan nih, yang bawa. Tidak akan kau ikut materi itu. Tidak bisa kau ikut anaknya. Ya, paling bawah 2016. Kalau bisa 2019. Kalau kita mau bikin desain yang menarik, yang memukau, yang kayak video-video begitu, harus yang 2019. Oke, makasih. Saya kira cukup kalau ada pertanyaan. Tadi materi sudah dipahamkan nih. Multimedia seperti apa, kemudian apa tujuannya multimedia dan seterusnya, sudah ya? Iya, sudah sir. Oke, kalau mengerti tugas pertama ini untuk mata kuliah, nanti dikumpul di ketua tingkatnya, buatkan makalah sederhana saja atau resume lah atau apa namanya sederhana, jelaskan tentang pengertian multimedia, jenis-jenis multimedia, manfaat multimedia, kelemahan dan kekurangannya apa, ya. Definisinya, jenis-jenisnya, manfaatnya, kelemahan dan kekurangannya apa, ya. Jumlahnya terserah Anda, cari menurut ahli dan menurut kalian. Jadi menurut ahli apa itu multimedia, menurut kalian apa. Kemudian jenisnya menurut ahli apa, menurut kalian apa? Ya, menurut, kelebihannya menurut ahli apa, kamu ya apa kelebihan kekurangannya menurutmu ya. Jadi ada digabungan antara pengertian ahli dan pengertian kita. Oke? Jelas? Saya ulangi, tugas yang pertama ini adalah membuat resume atau apapun namanya yang sejenisnya itu. Pengertian multimedia menurut ahli dan menurut Anda, kemudian jenis-jenis multimedia menurut ahli dan Anda, kemudian manfaatnya menurut Anda dan ahli, kemudian menurut kekurangan dan kelebihannya menurut Anda dan ahli. Dikumpul sebelum masuk minggu depan, paling lambat di ketua tingkat. Nanti Apang dengan Subhan yang kumpul semuanya nanti di WA ke saya saja, ya. Dalam bentuk Word, Microsoft Word saja. Folder saja atau folder seperti biasa. Oke, saya kira cukup. Nanti saya bagikan ke Apang dengan Subhan untuk link materi hari ini dan ya, yang mencari gambar di apa namanya tunggu dulu. Ada berapa tadi yang ikut dengan saya di studio tuh? Sebentar malam kita ketemu lagi tuh. Sebentar malam. Biasa. Jam 8 itu materi untuk materi situ ya. Jam 8 kita ketemu lagi nanti. Kalau ini begini, ini kan di mata kuliah ini 14 kali pertemuan toh. 14 pertemuan tambah 2 lagi, 1 mid, 1 final. Jadinya kamu hanya belajar 16 kali pertemuan. Nah, kalau di situ di multimedia di studio itu 67 materi lebih ya. Jadi itu saya konversi menjadi kurang lebih 50 kali pertemuan. 50 kali pertemuan sama dengan 4 semester. Ya. Jadi kamu belajar di situ selama 4 semester ceritanya. Ya. Kalau kau di sini semester, nanti di sana kau bisa dapat 5 semester untuk mata kuliah apa? Yang ikut di sana dapat 5 semester konversinya. Lumayan toh, sudah bisa jadi ahli. Saya ini belajar begini sejak tahun 2000.
Saya kan buka percetakan itu sejak tahun 2000, jadi dulu pakai Photoshop, ya, pakai Corel Draw itu 2010. Nanti saya pakai yang begini-begini kurang lebih 5-6 tahun terakhir ini baru saya pakai yang begini-begini. Dulu saya pakai itu Photoshop, PowerPoint, tapi ternyata sekarang yang paling bagus adalah menggunakan PowerPoint ini. Jadi saya belajar desain itu sejak tahun 2000, sudah 20 tahun. Mana bisa sama dengan yang 1 semester dengan yang 20 tahun? Tidak mungkin sama toh. Ya, jadi kalau mau maksimal harus belajarnya maksimal juga, kalau mau maksimal hasilnya harus punya perangkat yang maksimal juga. Oke? Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, kita ketemu hari Sabtu kalau tidak salah, Sinteks pagi jam 9. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.